Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini kita bakal diskusiin tugas kelompok dari Bu Rilda soalnya tentang asuransi. Mungkin siapa yang mau jawab, mau bacain pertanyaannya? Boleh. Aku Oke, langsung aja. kasus nomor satu, Lala adalah pemilik sebuah rumah yang terletak di Kapten Supli nomor 71 Bandar Lampung dengan taksiran harga rumah saat ini senilai 600 juta rupiah. Karena suatu kepentingan, rumah tersebut dibangunkan pada Bank Abadi untuk pinjaman dana senilai 300 juta. Untuk Bank Abadi mengasuransi kepada PT Asuransi MJA dengan full insurance dan all risk. Tetapi sebelumnya, Lala telah mengasuransikan pula rumah tersebut senilai 500 juta rupiah dengan klausula yang sama. Pada tanggal 28 Februari 2025, Lala menjual rumah tersebut pada Zaza dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris Farida dengan perjanjian segala hak dan kewajiban Lala berpindah pada Zaza. Selanjutnya, terjadi musibah rumah yang dijual tersebut mengalami kebakaran dengan total kerugian senilai 450 juta rupiah. Pertanyaan, jelaskan dua jenis hubungan hukum dalam asuransi yang terjadi dalam kasus di atas. Nomor dua, apa yang menjadi benda asuransi dan apa kepentingan atas benda asuransi dalam kasus di atas? Nomor tiga, siapa pihak yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa di atas? Nomor empat, hitunglah jumlah ganti kerugian yang dapat diklaim oleh para tetanggung berdasarkan kasus di atas. Oke, mungkin ada yang mau jawab nggak nomor satu? Kalau dari aku pribadi, itu dua hubungan hukum dari dalam asuransi kasus di atas itu adalah yang pertama hubungan hukum antara tertanggung, Lala, dan penanggung, yaitu PT Asuransi MJA. Di mana hubungan ini tuh timbul dari perjanjian asuransi yang bertindak sebagai tertanggung, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas objek rumah dan ingin melindunginya dari resiko kebakaran itu, kayak dari bukan cuma kebakaran sih, lebih kayak resiko apapun itu yang menyebabkan kerugian. Dan juga PT Asuransi MJA yang bertindak sebagai penanggung, yaitu pihak yang akan memberikan ganti rugi kalau ada resiko terhadap rumah tersebut. Nah, menurut aku hubungan hukum ini tuh tunduk, nggak menurut aku sih, tapi menurut undang-undang, ini tuh tunduk pada Undang-Undang Pasal 248 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengganti kerugian tertanggung atas suatu peristiwa yang tidak pasti dengan imbalan premi. Terus hubungan hukum kedua itu antara kreditur, Bank Abadi dan penanggung PT Asuransi MJA, karena Lala di sini tuh kan menjadikan rumahnya sebagai apa ya, kayak eh, apa sih namanya aku lupa. Pokoknya sebagai itulah di mana hubungan hukum ini muncul karena rumah yang dimiliki Lala digunakan sebagai jaminan, nah ya jaminan kredit untuk memperoleh pinjaman dari Bank Abadi. Dalam hal ini juga Bank Abadi itu melakukan mengasuransi rumah tersebut sebagai bentuk jaminannya kepada PT perusahaan asuransi MJA juga gitu. Mungkin kalau dari kalian gimana guys? Kayaknya nomor satu aman aja deh. Kalau yang lain mungkin dari Bila bisa langsung aja di chat di kolom chat, misalnya itu aman ya. Berarti kalau aman aku lanjut yang nomor dua ya. Boleh. Oke. Apa yang menjadi benda asuransi? Yang menjadi benda asuransi dalam kedua polis tersebut adalah rumah yang terletak di Kapten Subli nomor 71 Bandar Lampung. Kepentingan atas benda asuransinya, kalau untuk Lala, kepentingan kepemilikan atas rumah tersebut senilai 500 juta. Dia ingin melindungi nilai ekonomis rumahnya dari risiko kerugian akibat kebakaran. Kalau untuk Bank Abadi, kepentingannya adalah kepentingan kredit sebesar 300 juta yang telah diberikan pada Lala. Mereka ingin memastikan bahwa pinjaman tersebut terlindungi jika terjadi kerusakan atau kehilangan atas bangunan. Kalau Zaza setelah tanggal 28 Februari 2025 menjadi pemilik sah rumah tersebut berdasarkan akta jual beli sehingga memiliki kepentingan penuh atas rumah tersebut, termasuk hak klaim asuransi jika peralihan asuransi juga dialihkan atau diakui secara hukum atau asuransi. Kalau dari aku itu aja. Ada yang mau nambahin nggak? Aku setuju sih.
Iya, kayaknya cukup deh. Oke. Mungkin karena nomor 3 eh masih bilanya masih itu, mungkin aku lanjut nomor 4 ya. Karena aku udah nyiapin jawaban untuk nomor 4 nih, guys. Jadi langsung aja. Jadi soalnya di sini itu hitunglah jumlah ganti kerugian yang dapat diklaim oleh para tertanggung berdasarkan kasus di atas. Jadi di sini bisa kita analisa sebenarnya di kasus satu ini apa aja yang terjadi. Kayak tadi kan Lala itu mengasuransikan rumahnya dengan nilai rumah dia tuh taksirannya 600 juta. Terus juga dia menjadikan rumahnya sebagai jaminan, dia minjem ke Bank Abadi. Dan oleh Bank Abadi itu juga diasuransikan kepada PT asuransi juga yang sama kayak Lala. Namun, pada tanggal 28 Februari, Lala itu menjual rumahnya kepada Zaza. Nah, di sini pertanyaannya tuh kan, berapa aja nilai kerugian yang dapat dikeluarkan oleh PT asuransi kepada para tertanggung. Sebelumnya di sini aku mau jelasin kalau Zaza ini membeli rumah sah pada tanggal 28 Februari. Tapi polis asuransi tetap atas nama Lala dari Bank Abadi karena nggak ada disebutin adanya pengalihan nama tertanggung atau novasi kepada kepada Zaza. Nah, dalam hukum asuransi, hak atas klaim hanya dimiliki oleh pihak yang tercantum sebagai tertanggung dan memiliki kepentingan. Oke. Jadi Zaza nggak berhak atas klaim asuransi, kecuali ada pengalihan tertulis polis asuransi dari Lala ke Zaza yang disetujui oleh PT Asuransi MJA, atau dalam akta jual beli dicantumkan secara tegas bahwa Zaza memperoleh juga hak atas pertanggungan asuransi. Nah, di sini dapat aku simpulin, nanti bakal aku jelasin lagi kalau pada intinya jumlah kerugian yang bakal diklaim sama para tertanggung adalah oleh Lala itu 281.250.000. Terus dari Bank Abadi itu 168.750.000. Nah, total ganti rugi yang wajib dibayar oleh PT Asuransi MJA adalah 450 juta sesuai dengan nilai kerugian real. Ya mungkin untuk tambahannya itu ini berdasarkan pasal 278 dan 279 KUHD dan juga UU Asuransi, dan klaim maksimal itu adalah sebesar kerugian real di sini 450 juta. Dan klaim dibagi secara proporsional, pro dan rata sesuai nilai pertanggungan masing-masing polis. Itu. Jadi di sini Lala itu proporsinya 62,5%. Dari 450 juta, nilai pertanggungan dia itu kan 500 juta. Proporsinya segitu dan ganti kerugiannya itu 250 juta. Bank Abadi juga 300 juta dengan proporsi 37,5%, dengan ganti kerugian 750 juta. Terus totalnya 800 juta kalau dari nilai pertanggungan dengan proporsi 100%. Ganti ruginya 450 juta. Jadi pas 450 juta sesuai dengan undang-undang. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari kalian gimana nih? Oke sih, tapi berarti si Zazanya nggak dapat apa-apa dong ya? Enggak, karena sesuai dengan itu peraturannya kalau harus ada persetujuan dulu antara Lala dengan bank dan pihak terkait soal itu. Terus untuk jawaban nomor 3 mungkin bisa bila kirim aja lewat chat Atau atau enggak kita lanjut nomor 2 aja. Nomor 3 tuh boleh lanjut nomor 2 aja. Mungkin nanti nomor 3 bagian 3 nomor 1 bisa taruh di akhir aja. Oke, aku baca kasus 2 ya. Kasus 2, Fernando adalah seorang kolektor mobil-mobil mewah. Salah satu koleksinya yang dibelinya ialah mobil Alfonso dengan harga 950 juta. Dalam proses pembelian mobil tersebut, Fernando meminta pembantuan sahabatnya Dirga untuk mengangkut kendaraan tersebut dengan kapal ke Bandar Lampung. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan dalam perjalanan, maka Dirga mengasuransikan mobil kepada perusahaan asuransi AJP senilai 800 juta rupiah dengan klausula all risk. Pertanyaannya yang pertama, jika kapal berangkat kemudian terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis, siapakah yang berhak mengklaim ganti kerugian Fernando atau Dirga?
Kalau menurut aku yang pihak yang berhak ganti kerugian itu Dirga karena Dirga itu karena yang pertama Dirga pemegang polis. Dirga adalah pihak yang memegang polis dan membuat perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi tersebut atau perusahaan AJP. Terus juga Dirga adalah pihak yang membayar premi. Meskipun mobil itu punya Fernando, tapi Dirga yang mengasuransikan dan mengasumsikan sebagai pihak yang membayar premi asuransi mobil tersebut. Gitu aja sih. Gimana kalau menurut kalian? Ya sih, soalnya kan ya balik lagi si Dirganya yang mengasuransikan lah istilahnya. Ada pendapat lain atau mau langsung lanjut nih? Kalau dari aku sih setuju-setuju aja ya. Mungkin nomor selanjutnya. Lanjut aja deh. Oke. Yang kedua, apakah penanggung dapat memenuhi klaim pihak tertanggung dan sertai dengan alasannya? Menurut aku, kalau kita lihat dalam klausula al-risk, menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan, berarti penanggung mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan sendiri. Nah, itu tercantum pada pasal 276 KUHD. Dan karena cacat benda lainnya sendiri, dan karena cacat bendanya sendiri, itu pasal 249 KUHD. Dan kasus di sini tuh si di atas penanggung itu juga harus memenuhi pemberitahuan pihak penanggung tentang resiko yang mungkin terjadi sehingga dapat menjaga mobil dalam kondisi yang aman. Kemudian apabila kerugian yang dialami oleh mobil Alfonso ini terjadi akibat resiko yang ditanggung oleh asuransi dan tidak terjadi pelanggaran, maksudnya kayak si si Dirga ya namanya ya. Dirga ini tetap ngasih kewajiban untuk ngasih tahu semuanya lengkap tentang si mobilnya, memenuhi kewajibannya, berarti si pihak asuransi ini dapat memenuhi klaim dari pihak tertanggung gitu. Paham nggak kalian maksudnya? Iya, paham. Record. Ya mungkin Bila langsung aja jawaban nomor 3, nomor 1 tadi. Iya. Pertanyaannya, siapa pihak yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa di atas? Menurut saya, jawaban yang bisa mengambil klaim adalah Zaza, karena Zaza adalah pemilik sah dan penerima hak dan kewajiban dari Lala. Yang kedua itu ada Bang Abadi, yang berhak atas klaim karena punya kepentingan atas rumah tersebut. Maka kedua pihak bisa terlibat dalam proses klaim tergantung pada nilai kerugian dan sisa kredit. Biasanya klaim yang dibayarkan kepada pihak yang berkepentingan secara proporsional atau sesuai kesepakatan dalam polis. Oke, mungkin di sini gue ada argumen yang beda ya, karena di sini menurut gue itu yang berhak menerima itu tuh si tetap Lala. Kenapa? Karena resiko itu terjadi sebelum jika rumah di asuransi terbakar dijual sebelum klaim asuransi dilakukan, nilai kerugian rumah akan kembali ke pemegang polis asuransi alias si Lala itu sendiri. Gitu. Tapi kan Zaza itu pemilik rumah yang sah karena dia udah beli rumah dari Lala sebelum kejadian. Ya benar banget, cuman dalam hal ini kan polisnya belum dipindah tangankan tangan Zaza. Maksudnya kayak masih Lala pemegangnya, dan belum ada pergantian secara sah tertulis antara Zaza Lala dan Lala Zaza ke PT asuransi MJA-nya gitu. Kalau menurut gitu sih, cuman nanti bakalan kita itu aja sih. Oke, mungkin kayak gitu aja ya. Mungkin bakalan kita bahas lagi aja di grup. Oke. Guys.